Bagaimana cara kita melatih sikap tawakal dalam kehidupan keseharian? Melatih itu berarti kadang-kadang kita yang gagal, kadang-kadang kita berhasil. Ya sama kayak kita latihan matematik lah. Kalau kita latihan matematik ngerjain soal banyak, biasanya kalau ngerjain soalnya sudah semakin banyak, kita semakin besar kemungkinan berhasilnya. Tawakal artinya adalah mewakilkan sesuatu kepada Allah. Berarti ujungnya itu kita tahu bahwasanya semua ini adalah untuk Allah. Maka segala kejadian kita coba kaitkan kepada Allah. Misal, saya pernah mau ngisi kajian, saya sudah pernah cerita. Ketika di kuliah mau ngisi kajian, yang datang adalah para ulama. Saya senang banget karena akhirnya bisa menyampaikan apa yang saya pahami kepada orang-orang yang punya pengaruh lebih banyak. Sehari sebelum kajian, mata saya bengkak. Bengkaknya parah. Sampai tinggal segaris doang. Yang kayak gini aja udah sipit, apalagi tinggal segaris kan gitu. Ketika kemudian saya tahu saya besok nggak bisa ngisi, reaksi saya yang pertama adalah, ya Allah kok hari ini sakitnya. Kan kamu tahu besok aku pengen ngisi kajian penting banget ya Allah. Nyiapin udah lama. Kenapa hari ini? Kenapa nggak kemarin? Atau nggak setelah saya ngisi ya Allah? Ini tawakal atau tidak? Tidak. Salah kan ya? Lalu saya mikir lagi. Lik, ujung-ujungnya apa yang kamu pengen? Ujung-ujungnya apa? Kalau kamu ngisi nih dan berhasil nih dan mereka yakin dengan apa yang kamu sampaikan nih, terus apa? Mereka bisa dakwain lagi ke yang lain. Iya. Terus setelah itu apa? Orang-orang jadi tahu tentang Islam. Iya. Kalau misalnya orang-orang tahu tentang Islam terus apa? Aku kan bisa dapat pahala. Iya. Terus kalau kamu sabar sekarang kamu dapat pahala nggak? Dapat. Bahkan gak usah ngisi kajian, udah dapat pahala. Enak kan? Itu tawakal, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kalau ini memang baik ya Allah, kasih aku pahala yang sama karena aku sudah nyiapin ya Allah. Itu tawakal. Gitu kan ya. Kalau ini besok buruk ya Allah, berarti Engkau lagi menghalangi aku dalam keburukan ya Allah. Tawakal kan ya. Nah itu tawakal. Jadi ujungnya itu apa? Kita coba untuk senantiasa dikaitkan dengan Allah. Jadi jangan pakai rumus orang Indonesia juga. Tahu rumus orang Indonesia? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Enggak gitu juga. Karena kalau kita mikirnya kayak gitu, rumus orang muslim, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pernah dengar kayak gitu? Banyak tuh biasanya di sanlat-sanlat tuh biasanya. Yang nggak salah semua juga sih, tapi yang benar adalah tawakal itu tidak di ujung saja, tapi dari awal sampai akhir. Jadi sebelum kita melakukan, kita sudah niat ini untuk Allah. Itu tawakal namanya. Ya Allah, semua urusan aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal sama ikhlas bedanya apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis bedanya. Karena semuanya dikaitkan kepada Allah. Nah, tawakal ini adalah dari awal sampai akhir. Sebelum doa, dia sudah tawakal. Gimana caranya orang doa tapi nggak tawakal? Paham nggak sih maksudnya? Minta tapi nggak serius gitu maksudnya. Pernah dengar gini nggak sih? Pernah dengar orang yang ngomong tapi nggak serius nggak? Kamu udah salah sama aku kan? Kamu nggak minta maaf sama aku? Ya udah deh, minta maaf. Pernah dengar kata-kata kayak gitu? Itu serius nggak? Paham gak sih maksudnya? Banyak orang-orang yang sholat begitu tuh. Gitu kan ya. Jadi kayak apa ya? Kayak minta tapi gak serius. Doa juga gitu. Minta tapi gak serius. Sholat kan doa. Minta tapi gak serius tuh. Banyak orang-orang kayak gitu. Ya udah, aku salah. Ibu-ibu kan sering gitu kan ya. Padahal serius gak bilang aku salah. Gak serius. Orang yang merasa bersalah nggak ngomong gitu, paham nggak sih maksudnya? Nah, gimana cara doa tanpa tawakal? Nggak mungkin. Maka tawakal itu dari awal sampai akhir. Maka sebelum kita berdoa kita sudah bertawakal sama Allah. Sebelum kita usaha kita sudah bertawakal sama Allah. Sebelum kita ikhtiar kita juga tawakal sama Allah. By the way, usaha sama ikhtiar itu sama ya, gitu kan ya. Nah, yang terakhir tawakal, ya itu sudah semuanya tawakal pada Allah. Nah, itu cara melatihnya dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita coba konekkan dengan Allah, bahwasanya ujung yang kita cari adalah hanya Allah, bukan yang lain. Punya anak, setiap hari kemudian dipertanyakan pada diri sendiri, anak kita nih pengen kita untuk apa? Kalau cuma untuk nanti besok kita sudah tua ada yang ngurus Ustadz, nyesel besok, yakinlah
Paham maksudnya? Karena itu untuk diri kita, bukan untuk Allah kan. Maka niatkan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini orang-orang yang benar-benar jadi bisa beribadah pada Engkau ya Allah. Orang-orang yang taat pada Engkau ya Allah. Itu didoain tiap hari. Ketemu sama suami. Nah, coba dulu suaminya nih, kita nikah untuk apa sih sebenarnya? Apakah kita nikah untuk dilayani oleh suami kita supaya nggak usah pakai Gojek lagi, gitu kan ya? Atau bisa ketika pergi ada yang nyium tangan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Coba diluruskan lagi, tawakal pada Allah. Ya Allah, suaminya pergi, ya Allah ini aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dia dikasih harta-harta yang baik. Ketika pulang nggak bawa harta yang baik pun, minimal dia bawa kemudian kebaikan diri dia. Jangan sampai di luar dia digoda sama yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, itu bertawakal pada Allah. Setiap hari dilatih tuh. Susah nggak? Banget. Karena banyak godaannya. Begitu nanti kita sudah berbuat, ujung-ujungnya ya nanti ke diri kita sendiri lagi dan segala macam. Nah, itu latihan namanya ya. Tapi latihannya dengan ujungnya kita tahu bahwasanya semua ini kita tujukan kepada Allah. Ada yang lain? Silakan.